semuanya, perkenalkan nama saya Nina Febrianti dengan NIM 241330055, Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu Teori Komunikasi. Dan judul tugas UAS saya ini adalah Teori Komunikasi Massa. Teknologi di era digital berkembang pesat. Salah satu parameter dilihat dengan pengguna media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Era digital ditandai dengan ditemukan brand-brand dan diproduksi akan terus berkembang inovasi teknologi selanjutnya. Perkembangan teknologi di era telekomunikasi menjadi penggunaan internet sebagai media baru. Jika digunakan dengan baik, dapat berdampak positif, memberikan informasi dan edukasi e-commerce. Namun juga dapat berdampak negatif, menjadi malas dan menyebarkan hoaks. Pilih dan gunakanlah teknologi dengan bijak dan bermanfaat untuk orang banyak. Apa sih itu komunikasi massa? Jadi, komunikasi massa adalah proses menyampaikan pesan ke audiens yang benar dan tersebar melalui media seperti televisi, surat kabar, atau internet. Fungsinya apa? Fungsinya menghibur, mengedukasi, dan mengaruhi opini publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi. Apa aja sih di dalam teori-teori komunikasi itu? Yang pertama, teori jarum hipodermik. Jadi, teori ini media menyuntikkan pesan langsung ke pikiran audiens. Tapi semua orang menganggap menerima pesan dengan cara yang sama. Nah, itu semua populer di era radio atau propaganda perang. Bagaimana propaganda bisa membuat orang percaya perang itu benar? Perang Dunia I adalah bukti nyata bagaimana kekuatan informasi bisa mengubah segalanya. Propaganda digunakan oleh pemerintah untuk membentuk opini publik, baik melalui poster, surat kabar, maupun film. Tujuannya hanya satu, mempengaruhi persepsi masyarakat. Contohnya Inggris, menggunakan propaganda untuk menampilkan Jerman sebagai musuh kejam. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, hasilnya ribuan suku relawan mendaftar untuk perang. Mereka percaya bahwa perang adalah tugas suci untuk membela negara. Tapi di sisi lain, propaganda juga menciptakan kebencian, bahkan terhadap warga sipil yang tidak bermasalah. Propaganda tidak berhenti di sana. Metode ini harus berkembang hingga kini. Melalui media sosial dan iklan digital, ini membuktikan bahwa di era manapun, siapa yang mengendalikan informasi, dialah yang memegang kekuatan. Yang kedua, two-step flow teori. Ini adalah contoh media yang diterima oleh opini leader. Teori ini menyebutkan informasi dari media sering diterima dulu. Oleh siapa? Oleh opini leader, lalu disebarkan ke orang lain. Artinya apa? Artinya pengaruh media tidak langsung. Yang ketiga, cultivation theory. Ini dia asal-usul teori kultivasi.
Jadi, teori kultivasi dikembangkan oleh Georgi Gerbener. Teori ini menyatakan paparan jangka panjang terhadap media, terutama televisi, membentuk preferensi kita tentang realitas. Dampak media massa terhadap masyarakat. Ini dia hubungan media massa di khalayak. Nah, dampaknya media bisa memperkuat stereotip, menciptakan kepanikan moral, atau memicu perubahan sosial. Contohnya, kampanye kesehatan masyarakat atau pemberitahuan politik bisa membentuk sikap kita terhadap isu-isu tertentu. Selanjutnya, media baru dan perubahan komunikasi. Dengan munculnya media digital, komunikasi massa jadi lebih interaktif. Tapi kita bukan cuma penerima, tapi kita juga penerima informasi. Ini bisa mengubah dinamika teori lama dan munculnya konsep seperti user generated content dan algoritma filter bubble. Memahami teori komunikasi massa membantu kita lebih kritis dengan informasi yang kita terima di era banjir informasi ini. Pentingnya untuk sadar akan pengaruh media di kehidupan kita. Jadi, jangan asal percaya, analisis lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and share, dan semoga suka dengan edukasi ini. Saya tutup video ini dengan thanks for watching, bye-bye.